Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'il mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwifin khususan munawwifina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab libarakati ulumihim fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai sahabat Nabi, mengenai keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan bagaimana sikap santri atau alumni apabila kiai oleh orang lain atau oleh kelompok lain menyukai, bagaimana sikap santri atau alumni membela kehormatan masyayikh, menjaga wibawa marwah masyayikh yang selalu kita hormati, yang selalu kita anggap sebagai orang tua kita. Dalam jamul jawab pada esok hari ini akan menjelaskan mengenai masalah sahabat Rasulullah. Dalam jamul jawab Imam Tajuddin Asy-Syu'bani beliau mengatakan, wa numsitu amma jara baina sahabah wa nara al-kulla ma'jurina wa numsitu lan ngaksa sapa ingsun amma saking masalah cara kang lumaku apa ma baina sahabati dalam antare pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wana al-tula makjurina wana lan yakinakan syokok kita al-tula yang sa'abiyan syuhada makjurina yang mira-mira wong ang oleh pahala dalam campur jawaban mengatakan wa numsiku amma jara baina syuhada wa na al-kulla makjurina wajib ahli sunnah wal jamaah untuk menahan diri tidak menjelek-jelekan apa yang terjadi peristiwa peperangan yang dialami antara syuhada Rasulullah wa al-kulla makjurina dan kita ahli sunnah wal jamaah wajib meyakini semua pelaku yang ada dalam peperangan antara syuhada semuanya oleh Allah mendapat pahala. Ini adalah salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah mengenai tentang peristiwa yang terjadi, yaitu peperangan antara syuhada Nabi dengan syuhada Nabi yang lain. Seperti hanya perang Jamal, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah yang di belakangnya ada syuhada Talha, ada syuhada Zubair, lalu melawan kelompok Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Ali yang dikenal dalam catatan sejarah yaitu perang Jamal. Lalu ada lagi peperangan antara syuhada Muawiyah dengan syuhada Sayyidina Ali. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah mengenai peperangan perang Jamal atau perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah? Jamul jawab mengatakan wa numsiku amma jara baina syuhada wa nara al-kulla makjurina. Wajib ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa peristiwa perang Jamal
semua sahabat oleh Allah, mereka mendapat pahala. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh tampil menjadi dewan juri lalu menilai satu kelompok salah atau menilai bahwa ada sahabat yang salah lalu menjelek-jelekkan. Ini bukan sikap ahli sunnah wal jamaah. Tetapi apa yang harus dilakukan ahli sunnah wal jamaah yaitu wanar al-tulla ma'jurina. Ahli sunnah wal jamaah wajib meyakini semua sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan semisal perang Jamal yang terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Ali wa nar al-tulla ma'jurina. Semuanya para sahabat yang terlibat dalam peperangan Jamal semuanya mendapat pahala. Lalu dalam syahnya Syabul Jawaban dalam bahali dijelaskan kenapa mereka semua mendapat pahala, sebab mereka semua tergolong ahli ijtihad. Mereka semua adalah mujtahid sehingga sesuai dengan hadis Nabi, idza hakama al-hakim fa asabahu falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun. Mujtahid apabila dengan ijtihadnya lalu memutuskan sebuah hukum, maka apabila hukum itu sesuai dengan kebenaran, maka Allah memberikan hadiah dua hadiah. Dan kita mujtahid dalam ijtihadnya ternyata salah, maka oleh Allah diberi hadiah satu pahala. Ini semua yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang sehingga terjadi peperangan seperti perang Jamal. Dalam perang Jamal baik pihak dari Aisyah, Sayyidah Aisyah atau Sayyidina Ali, semua kelompok banyak sekali mujtahid. Seperti kelompok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah memenuhi sifat
mujtahid. Sama halnya kelompok Sayyidah Aisyah, kelompok ini juga banyak mujtahidnya, mulai dari sahabat Talha, Zubair. Mereka adalah tokoh-tokoh agama yang telah memenuhi syarat menjadi mujtahid, sebagaimana dalam keterangan yang ditulis oleh Imam Al-Qudsi almarhum dalam Sirah Nabawiyah. Mengenai hal ini, Imam Jalaluddin Asyuti melalui nazman Jamul Jawab beliau mengatakan dalam nazam yang dimulai dengan memuji kepada Allah. Lillahi hamdulillah yasalu sarabata yuzinu bismillahirrahmanirrahim amana. Lalu lalu zaman dua jamal jawamilasi hawa usul al-fiqh wa syadi. Zaman dua nazman syafa insun jamul jawab. Zaman dua jam al-jawami nazman syafa insun nazman jam al-jawami jamul jawab. Hawa usul al-fiqh wa syadi. Hawa ambaku apa jamul jawab usul al-fiqh pembahasan usul fiqh wa dini lan usul din. Imam Jalaluddin mengatakan bahwa nazman Jamul Jawab membahas mengenai penjelasan yang ada dalam Jamul Jawab, yang mana penjelasan itu membahas usul fiqh wa dini dan masalah akidah. Dalam masalah akidah salah satunya adalah wa numsitu amma jara baina syuhada wa nara al-kulla ma'jurina. Ahli sunnah wajib memiliki akidah, keyakinan bahwa tidak boleh untuk tampil
menjadi dewan juri, lalu memberikan nilai-nilai negatif terkait peperangan yang terjadi antara sahabat seperti perang Jamal. Wa na'al-kulla maktulina, dan ahli sunnah wajib meyakini bahwa semua pelaku yang ada dalam perang Jamal semuanya mendapat pahala. Wa na'al-kulla maktulina, Naman kuasaman sawamillati hawa usul al-fiqhi wa irsyadi. Lalu yusyaruna jannatu fi muqaddimah wa kata sab'atu hudin muhtamah akiratul fiqhil usul al-mujmilah wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa turuq istifadatin wa mustafid wa arifun fiha usulul aqid. Lalu amma ladhiyatu ta'ajuda misla sulati fi makanil mawsuda wa syawatan ayyukallafa Luflatan wa murja'in wa kalafa. Loncat langsung pembahasan akidah ahli sunnah, yaitu selalu mengatakan bahwa pelaku dalam peperangan semua sahabat mendapat pahala dari Allah. Wa ma bi'aishatun atubiyah wa anna bi'aishatin bari'ah summa ladhi baina suhabi qasyajar numsitu anhu wa la ajar. Wajib meyakini bahwa semua sahabat mendapat pahala. Sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Jamal ataupun peperangan yang terjadi antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, wajib ahli sunnah wal jamaah meyakini
bahwa semuanya oleh Allah mendapat pahala. Lalu dalam syarah Kitabul Jawami bahwasanya dijelaskan beberapa pengabdian, pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Hidayah wa Nihayah yang ditulis oleh ahli sejarah yaitu Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa para sahabat tidak rela apabila Nabi Muhammad dihina oleh kelompok lain. Para sahabat selalu membela mati-matian, bahkan siap mengorbankan jiwa demi kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Ibnu Katsir dalam tulisannya yang ditulis dalam Bidayah wa Nihayah, beliau mencontohkan salah satu sahabat yang tidak rela jika Nabi Muhammad dihina oleh kelompok lain. Atau kalau dalam zaman sekarang, santri, alumni tidak rela jika ada kelompok-kelompok maklumir mencoba melukai, mencoba melakukan kejahatan atau membuat narasi-narasi yang penuh dengan kebohongan, maka pada zaman sahabat langsung membawa senjata lalu mencari penjahat yang telah menghina Rasulullah. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir mencontohkan pada masalah peristiwa perang Badar. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, yakni terjadi pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Lalu sebelum peperangan dimulai, para santrinya Nabi Muhammad semuanya datang dengan membawa alat seadanya
yang biasanya sebagai petani ia bawa pacul, yang biasanya ia mencari tambahan ambing, ia bawa alat untuk memotong rumput, lalu mengikuti Rasulullah. Dengan seadanya peralatan peperangan, bahkan yang tidak punya alat apa-apa, ia langsung menuju Medan mengikuti Rasulullah untuk melakukan jihad melawan kelompok Malampir yang waktu itu salah satu tokohnya adalah Abu Jahal. Ibnu Asir merekam peristiwa itu dengan jelas. Beliau mengatakan waktu itu salah satu pimpinan Islam adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu saat Abdurrahman bin Auf di dalam tengah-tengah barisan peperangan, lalu tiba-tiba ada anak kecil, anak SD atau MI yang datang pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merasa heran, siapa ini anak kecil yang mestinya masuk sekolah, tiba-tiba ikut dalam rombongan medan pertempuran yang tentunya resikonya adalah kematian. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, wahai anak kecil, waktunya sekolah, kenapa tidak sekolah malah ikut peperangan? Lalu anak kecil itu menjawab, wahai Abdurrahman bin Auf, akhbirtu annahu yasubullah. Wahai Abdurrahman bin Auf, wahai paman, saya kesini untuk mencari non-Muslim yang namanya Abu Jahal. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, untuk apa kalian mencari Abu Jahal? Lalu anak kecil yang polos ini mengatakan, akhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu syawati
syawadam hatta yamutu al-akil minna. Anak yang polos ini menjawab, wahai pamanku Abdurrahman bin Auf, saya datang ke sini karena ingin mencari sosok non-muslim yang namanya Abu Jahal. Kenapa saya mencari Abu Jahal? Sebab Abu Jahal saya mendengar bahwa ia selalu mencaci Rasulullah. Wahai paman, saya tidak rela andaikan masyayikhu dulu Nabi Muhammad dicaci oleh Abu Jahal, maka demi Allah, lain ra'aitum, andaikan saya ketemu dengan Abu Jahal, maka ada dua kemungkinan: yang meninggalkan dunia ini Abu Jahal atau kami berdua. Maksudnya, seandainya aku melihat wajah Abu Jahal, maka akan saya bunuh Abu Jahal, kelompok malampir yang selalu menghina Rasulullah. Lalu Imam Ibnu Katsir meneruskan ceritanya dalam Bidayah wa Nihayah, diterangkan, lalu sahabat Abdurrahman bin Auf menjawab, kalau memang itu niatmu, kalau memang tujuanmu adalah tujuan yang suci, tujuanmu adalah tujuan yang terhormat, ayo ikut saya ke medan pertempuran. Nanti kalau saya melihat Abu Jahal, nanti saya akan memberikan informasi kepadamu. Akhirnya anak kecil ini dari sahabat Ansar, Imam Ibnu Katsir mengatakan yang satu namanya Mu'ad, yang satu namanya Mu'ayyis. Lalu anak kecil ini yang mestinya sedang sekolah, masuk sekolah, lalu ia bolos atau apa, ia mengikuti Abdurrahman bin Auf. Lalu di saat tombak-tombak pedang-pedang saling bertemu, nampak wajah Abu Jahal. Dari kejauhan wajah mak lampir kelihatan, maka segera Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada anak kecil itu sambil memberikan isyarat, itu mak lampir yang Anda cari, silahkan Anda cabut nyawanya. Akhirnya dua anak kecil ini bagaikan anak panah
meleset berkaitan bom nuklir Iran. Tidak ada 10 menit sudah sampai ke depan Abu Jahal. Lalu yang keahliannya, yang semangat lillahi ta'ala, yang lihai anak kecil ini mampu menjatuhkan Mak Lampir dari kudanya sehingga Abu Jahal keadaannya mau meninggal. Lalu setelah berhasil melukai Abu Jahal, bahkan waktu itu Abu Jahal mau meninggal, anak kecil ini akhirnya melapor pada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah dengan Abu Bakar sedang munajat. Sunnah Rasulullah dalam keterangan membagi tugas. Ada yang khusus bertempur, ada yang khusus maju langit alias wiridan. Salah satu di antara yang maju langit waktu itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Saat sahabat bertempur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berdoa maju langit, SMS Tuhan, minta kemenangan karena apapun usahanya semuanya adalah yang menentukan Allah. Manusia ikhtiar dengan bentuk sebagian sahabat melakukan peperangan fisik. Lalu setelah ikhtiar, tugasnya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar berdoa, tawakal, berdoa setelah adanya ikhtiar. Lalu setelah memberitahu kepada Rasulullah, anak kecil ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia yang selalu mencari yaitu Mak Lampir atau Abu Jahal sudah saya bunuh. Akhirnya Rasulullah meminta untuk menunjukkan pedang. Akhirnya pedangnya dua anak kecil ini dilihat oleh Rasulullah. Ternyata betul Abu Jahal hampir mati. Akhirnya Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk melihat keadaan Abu Jahal, apakah sudah mati betul atau belum. Akhirnya setelah dicari oleh Ibnu Mas'ud, ternyata Mak Lampir belum mati, hampir mati. Akhirnya kepalanya dipenggal oleh Ibnu Mas'ud, lalu dibawa pada
Rasulullah. Inilah kisah sahabat yang mengandung beberapa hikmah pelajaran bagaimana sikap seorang santri terhadap guru, bagaimana akhlak seorang santri kepada sang guru. Nabi Muhammad adalah gurunya para sahabat. Lalu di saat Nabi Muhammad dicaci maki oleh kelompok mak lampir, salah satunya adalah Abu Jahal, maka sahabat yang lain ingin sekali menghancurkan Abu Jahal. Jangankan orang dewasa, anak kecil, yaitu Mu'ad dan Mu'awid, ia rela mengorbankan jiwanya untuk membela masyaykhnya, untuk membela kiainya. Dia menghancurkan Abu Jahal yang selalu menghina Rasulullah. Bahkan dalam Ibnu Katsir dikatakan akhirtu annahu yasubbu Rasulullah. Wahai Abdurrahman bin Auf, anak kecil ini ditanya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, wahai anak kecil, untuk apa kamu kesini? Mestinya waktu ini waktunya sekolah. Lalu jawaban anak kecil itu, akhirtu oleh hampir soko insun anahu esatuhunde Abu Jahal itu yasubbu, mencaci maki atau menghina Rasulullah yang anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladhi nafsi biyadi, waladhi nafsi biyadi, waladhi pembeda nafsi yang utawi awa insun itu biyadi ono dalam kekuasaan alam. Laino aitum lamun ningali saka insun ing Abu Jahal la yufaritu syawadan hatta yamutu al-akjal minna. Demi Allah, andaikan saya ketemu dengan mak lampir, maka akan saya hancurkan mak lampir sehingga saya atau dia yang masih ada di dunia ini. Ternyata Allah masih menetapkan kedua anak ini dan memanggil Abu Jahal untuk kembali ke alam akhirat. Inilah sikap sahabat Rasulullah, selalu membela kepada masyayikh. Waktu itu masyayikhnya adalah Rasulullah. Tidak rela para sahabat jika ada yang mencaci maki atau mencoba
menjatuhkan kehormatan maka sifat syahadat yaitu langsung menghancurkan siapa yang coba-coba menghina Rasulullah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili indallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.